Di lantai kamar mandi tergeletak janin bayi, setengah tertanam lumpur, tangannya bergerak pelan. Tapi saat aku mendekat, kisah ini dilatar belakangkan di daerah Banten, yang namanya yaitu Teddy. Dia seorang pekerja proyek bendungan, dan dia bekerja di suatu daerah Rangkas Bitung tahun 2021. Penasaran kisahnya? Oke, stop kalian senyum bro. Mari kita dengarkan kisahnya. Aku seorang pekerja proyek ditugaskan di pembangunan bendungan karya di daerah Rangkas Bitung, Banten. Waktu itu, tahun 2021, bendungan masih dalam tahap pengerukan dasar. Tim kami harus bekerja lembur hingga larut malam, menggali tanah dan mengalihkan aliran sungai Ciberang. Proyek besar, upah besar, tapi juga ketakutan besar. Karena sejak awal proyek dimulai, selalu ada yang mati setiap bulan, dan semuanya ditemukan mengambang di kolam sisa galian dengan wajah membiru seperti dicekik. Warga sekitar sudah memberikan peringatan, jangan keruk tanah di dekat batu besar berbentuk wanita jongkok itu tempat tidur penunggunya. Tapi kontraktor tak peduli, mesin tetap menggali dan kutukan mulai bekerja. Malam itu aku piket sendirian di pos jaga, udaranya dingin, sungai sunyi. Jam hampir menunjukkan pukul 2. Tiba-tiba mesin ekskavator berbunyi sendiri. Padahal tidak ada siapapun di sana. Aku keluar dari pos, menyenter area sekitar. Lalu aku melihatnya seorang perempuan berdiri di tengah lumpur, mengenakan baju putih panjang, rambutnya panjang menutupi wajah. Tapi ia tidak bergerak. Bahkan saat aku panggil, langkahnya mulai maju pelan. Tapi kakinya tak menyentuh tanah, lumpur tak menempel, seolah-olah dia mengambang. Aku mundur, tapi setiap aku berkedip, dia semakin dekat. Sampai akhirnya wajahnya terlihat, matanya kosong, dan di dalam mulutnya bukan gigi, tapi paku-paku karatan. Pagi harinya, salah satu pekerja bernama Juna ditemukan mengambang di kolam galian. Tubuhnya penuh luka gores dan kedua telinganya hilang seperti disobek paksa. Di tangannya tergenggam lumpur dan di dalam lumpur itu ada sehelai rambut panjang. Tiap pekerja mulai takut, tapi proyek tetap berjalan karena kontrak tak bisa dihentikan. Kami dibayar untuk menutup telinga. Tapi malam-malam berikutnya, aku tahu kami sedang menggali bukan hanya tanah, tapi kuburan yang dijaga sesuatu. Aku nekat bertanya pada warga tua, seorang dukun perempuan bernama Mak Iti. Ia buta sebelah dan lidahnya bercabang. Tapi dia tahu apa yang kami hadapi. Sebelum bendungan itu dibangun, tanah itu pernah jadi tempat eksekusi perempuan yang dituduh sebagai penyihir pada abad ke-18. Ia dipaksa jongkok di atas batu, lalu ditenggelamkan hidup-hidup oleh warga kampung karena dianggap menyihir hujan deras selama 99 hari. Sejak saat itu, rohnya tak pernah pergi. Ia haus bukan air, tapi nyawa. Malam Jumat, hujan deras, salah satu kren roboh. Meskipun cuaca tenang sepanjang hari, operatornya Hilman tak ditemukan. Tapi di rekaman CCTV ada yang terekam jelas. Seorang perempuan memanjat kren tanpa menyentuh besi sama sekali. Kamera merekam bagaimana ia berdiri di ujung tiang dan menatap ke arah pos jaga, tempat aku berdiri malam itu. Saat layar diperbesar, matanya menyala merah dan ia tersenyum. Bendungan Karyan sekarang sudah selesai dibangun. Tapi banyak pekerja yang menolak kembali ke sana. Beberapa operator dikabarkan gila. Satu di antaranya bunuh diri dengan cara menenggelamkan diri di pintu air. Dan aku selalu mencium bau lumpur busuk tiap jam 2 pagi. Bahkan di Jakarta, bahkan saat tak ada hujan dan kadang aku dengar suara di telinga kiriku.
Aku belum selesai. Kau melihatku. Sekarang kau milikku. Setelah kematian Hilman, suasana proyek jadi aneh. Mesin-mesin sering mati mendadak. Alat berat nyangkut di tanah meski tak ada batu di bawahnya. Dan yang paling aneh, lumpur mulai mengeluarkan bau seperti daging busuk. Pagi itu, aku dipanggil mandor proyek. Ted, lihat ini. Di layar drone tampak bagian dasar bendungan yang baru dikeringkan. Di tengah lumpur ada sebuah batu besar menyerupai orang jongkok. Ukirannya halus meski tertutup lumpur. Tapi dari kejauhan, batu itu seperti tubuh manusia membeku. Dan saat drone terbang lebih dekat, kami semua membeku. Batu itu bernapas. Malam itu, air berbisik kembali ke mes. Pekerja dengan kepala penuh tanya. Tapi malam itu, jam 2 lebih dikit, suara-suara mulai terdengar. Suara tangisan bayi, pelan, tapi terus-menerus, seperti dari dalam tanah. Aku coba abaikan, tapi suara itu makin jelas. Lalu pintu kamarku terbuka sendiri. Tak ada angin, tak ada siapapun, dan di ambang pintu ada bekas lumpur kaki bayi kecil lembek menuju kamar mandi. Saat ku ikuti jejak itu, aku melihat pemandangan buatku hampir muntah. Di lantai kamar mandi tergeletak janin bayi, setengah tertanam lumpur. Tangannya bergerak pelan, tapi saat aku mendekat, wajahnya berubah jadi wanita perempuan yang kulihat malam itu. Mata putih, mulut penuh paku. Aku kembali ke rumah Mak Iti keesokan harinya. Wajahnya sudah menua lebih dari seharusnya. Matanya tampak kosong, tapi suaranya tetap jelas. Kamu sudah lihat anaknya? Siapa dia? Perempuan yang mati di batu itu sedang hamil. Waktu ditenggelamkan, janinnya ikut terkubur di lumpur. Sekarang mereka menyatu. Setiap purnama kedua, rohnya muncul. Kalau kau dengar tangisan bayi di tanah Karian, jangan jawab. Kalau tidak, kau akan menjadi ayah yang harus menggantikan. Menggantikan apa? Mak Iti menunduk. Menggantikan hidupnya. 3 hari kemudian, proyek ditunda. Alat berat kami tak bisa melanjutkan penggalian. Tanah tiba-tiba berlubang sendiri, membentuk lingkaran besar, dan di tengah-tengahnya mengambang di lumpur kerangka bayi dengan rambut panjang. Setelah itu, 5 pekerja mengalami kerasukan. Mulut mereka berkata dalam bahasa Sunda kuno. Suara mereka berubah jadi suara perempuan parau. Dan saat mereka sadar, semua menangis karena lidah mereka hilang. Bukan bendungannya yang minta tumbal, tapi sesuatu di bawahnya. Sejak lubang misterius itu muncul di tengah bendungan, suasana proyek jadi kacau. Tim evakuasi dipanggil, proyek dihentikan sementara, tapi aku, Teddy, tahu ini bukan sekedar masalah struktur tanah. Karena malam itu saat aku sendirian di pos jaga, seseorang datang dengan mobil tua tanpa plat. 2 orang keluar, satu berpakaian seragam militer yang lusuh, satunya lagi berjubah hitam dan matanya selalu tertutup. Mereka tidak menyapaku, hanya lewat begitu saja menuju area lubang. Keesokan harinya, lubang itu tertutup sendiri, seolah tak pernah ada. Aku menemui Pak Dimas, mandor yang sudah bekerja 15 tahun di proyek pemerintah. Ia akhirnya berbicara setelah aku desak. Teddy, kau harus pergi dari sini. Kenapa? Apa yang sebenarnya terjadi? Pak Dimas menyalakan rokok, tangannya gemetar. Dulu, saat proyek bendungan ini dirancang, daerah Karian ini sebenarnya ditolak dari lokasi. Tapi ada yang memaksakan, pejabat tinggi. Karena katanya tanah ini kuat menahan air. Padahal maksudnya tanah ini kuat menahan roh-roh lama.
Ia menyebut nama organisasi misterius yang bisa menggunakan ritual kuno agar proyek besar berjalan tanpa kendala. Proyek bendungan, jalan tol, bahkan ibu kota baru. Mereka percaya kalau ingin bendungan tak jebol dan air tak memberontak, harus ada tumbal di bawah tanah. Tapi bukan orang biasa, tumbal itu harus yang dipilih langsung oleh penunggunya. Dan menurut Pak Dimas, aku sudah dipilih. Upacara tengah malam, malam ke-40 sejak proyek dimulai, aku mengikuti bayangan orang ke tengah area pembangunan. 5 orang berjubah hitam berdiri melingkar di pinggir galian. Di tengahnya ada makhluk yang badannya dibungkus kain kafan, tapi wajahnya seperti perempuan yang terbakar. Mulutnya menganga, dari mulut itu keluar lumpur. Seorang lelaki membacakan mantra Sunda kuno, dan setelah itu dari lubang itu terdengar suara darah yang menolak akan ditenggelamkan. Tiba-tiba dari tanah di bawah salah satu pekerja retak, ia terseret masuk ke lumpur berteriak dan hilang. Tidak ada yang menolong, para jubah hitam hanya menunduk menerima tawaran dari yang tak terlihat. Setelah kejadian itu, aku pulang ke mes dalam keadaan setengah sadar. Tengah malam, aku bermimpi. Dalam mimpi itu, aku berada di dalam perut bendungan. Air menetes dari segala arah, dan di depan perempuan penunggu itu berdiri, memeluk sesuatu. Saat kudekati, aku sadar yang dipeluknya adalah tubuhku sendiri, dalam keadaan membusuk. Lalu ia berbicara dengan suaraku sendiri. Tinggallah di sini, jadi bagian dari dasar. Maka air akan tenang dan dunia akan melupakanmu selamanya. Aku terbangun dengan dada penuh lumpur. Di meja ada rambut panjang, basah. Proyek bendungan Karian resmi dilanjutkan setelah insiden itu dianggap selesai. Tapi 3 pekerja lagi menghilang.